semuanya, perkenalkan kami dari kelompok Jargon Habermas. Aku Senja. Aku Bukmin. Aku Lutfi. Aku Revina. Dan ada Mazda. Oke, lanjut ke pendahuluan. Jargon Habermas lahir di Jerman tanggal 18 Juni 1929. Habermas adalah seorang filsuf dan sosiolog dari Jerman. Ia adalah generasi kedua dari mazhab Frankfurt. Habermas adalah penerus dari teori kritis yang ditawarkan pendahulunya yakni Marx, Theodor, dan Herbert. Lalu dilanjut dengan pendahuluan yang kedua yaitu Habermas menginjak remaja di akhir Perang Dunia Kedua. Ia dan bangsanya menyadari akan kejahatan rezim nasional, yang itu membuat Habermas melanjutkan studinya di Universitas Göttingen mempelajari sejarah dan filsafat. Lalu ia juga melanjutkan studi filsafatnya di Universitas Bonn pada tahun 1954 dan meraih gelar doktor filsafat dengan disertai judul yang absolut dan sejarah, yang merupakan studi tentang pemikiran Schelling. Kemudian saya lanjutkan pada masa-masa kebangkitan gerakan pemuda di Eropa tahun 1967, Jargon Habermas menjadi salah satu ilmuwan yang lantang bersuara sambil tetap melakukan analisa-analisa perubahan masyarakat. Sejak 1997, Jargon Habermas mengurus jurnal bulanan, dan pada tahun 2007 dia membuka konferensi di Roma tentang agama dan masyarakat post-sekular. Lalu pada usianya yang ke-25 tahun, Jargon Habermas bergabung dengan Institut Penelitian Sosial di Frankfurt yang biasa disebut dengan Mazhab Frankfurt. Jargon Habermas juga mengambil bagian dalam sebuah proyek penelitian mengenai sikap politik mahasiswa di Universitas Frankfurt yang di kemudian hari dipublikasikan dalam buku Studien an Politik. Lalu 4 tahun kemudian ia menerima tawaran untuk mengajar dan mengabdi sebagai guru filsafat dan sosiologi di Universitas Frankfurt. Selanjutnya berkembangnya Habermas. Pada tahun 1956, Habermas mempersiapkan habilitation scriptnya, karangannya yang mempelajari sejauh mana demokrasi masih mungkin dalam masyarakat modern. Selain itu, Habermas di tahun yang sama dan di tahun-tahun selanjutnya juga diundang menjadi profesor di beberapa universitas. Selain itu, Habermas juga sangat populer di kalangan kelompok-kelompok mahasiswa sosialis Jerman. Akan tetapi, hal tersebut tidak berlangsung lama karena Habermas melakukan kritik terhadap aksi-aksi mahasiswa yang mulai melewati ambang batas. Hal tersebut mendorong Habermas untuk keluar dari universitas tersebut. Kemudian, Habermas menerima tawaran untuk bekerja di Max Planck Institute di kota Starnberg sebagai peneliti. Habermas bekerja di sana selama 10 tahun hingga penelitian ini dibubarkan. Kemudian selama di sana, Habermas telah mencapai kematangan pemikiran filosofi. Baik, kemudian kita akan membahas tentang pemikiran sosiologis Habermas. Nah, teman-teman, terdapat beberapa pemikiran Habermas yang berpengaruh dalam ilmu sosiologis. Oke, yang pertama adalah teori tindakan komunikatif. Nah, Habermas pernah mengembangkan teori ini untuk menjelaskan bagaimana komunikasi dapat menjadi dasar bagi tindakan sosial yang rasional. Dan yang kedua adalah teori kepentingan kognitif. Di sini Habermas mengidentifikasi 3 jenis kepentingan teman-teman, yaitu teknis, praktis, dan emansipatoris. Singkatnya, 3 hal ini yang menjadi pendorong kepentingan dasar manusia. Selanjutnya yang ketiga adalah ruang publik. Habermas melihat ruang publik sebagai elemen penting dalam demokrasi deliberatif. Nah, melalui ruang publik, politik yang dijalankan secara formal dikontrol dan diperiksa secara saksama melalui nalar publik. Dan yang keempat adalah teori kritis. Dengan adanya teori kritis ini, Habermas ingin menembus realitas maupun data empiris yang ada. Oke, lanjut kesimpulannya ialah Jargon Habermas adalah seorang filsuf dan sosiolog dari Jerman yang lahir pada 18 Juni 1929 yang memiliki pengalaman masa remajanya di akhir Perang Dunia yang membentuk pemikirannya tentang demokrasi. Dengan latar pendidikan di Universitas Göttingen dan Bonn, ia melanjutkan warisan mazhab Frankfurt dan berkontribusi pada teori kritis. Habermas juga menekankan pentingnya dialog dan komunikasi dalam membangun masyarakat yang demokratis dan berkeadilan. Pesan kami setelah melihat tokoh yaitu melihat sosok tokoh Habermas sebagai seorang yang berkontribusi besar dalam mengembangkan teori komunikasi masyarakat yang berdasarkan dialog konsensus dan rasionalitas.